Ahli hukum pidana yakni Randy Airlangga, yaitu akademisi dan pakar hukum pidana dari Fakultas Hukum UNESA dihadirkan oleh Hermanto Urip sebagai terdakwa dalam sidang lanjutan di perkara sangkaan penggelapan dan penipuan investasi tambang nikel. Penasehat hukum terdakwa meminta penjelasan ahli terkait pembuktian dalam perkara pidana yakni, siapa yang mendalilkan maka dia yang membuktikan. Jika dia tidak bisa membuktikan maka haruslah bebas, ucap ahli. Sedangkan, pihak jaksa penuntut umum memohon pertimbangan ahli terkait batasan yang dikaitkan dengan akibat yang menunjukkan pada suatu delik material dalam suatu penanganan perkara. Sementara sang pengadil meminta pendapat ahli terkait unsur penipuan dalam kasus di mana objek investasi ternyata tidak ada. Dari Pengadilan Negeri Surabaya, jurnalis Basudewa TV menyampaikan. Tesisnya pidana. Apakah ahli ya? Pernah dengar enggak buku karangannya Pak Sakit Toraharjo? Iya. Tahu tentang judulnya, kalau ingin tahu tentang hakim itu harus tahu sarapannya. Iya. Tahu sudah baca Pak? Iya. Sarapan saya sekarang itu tadi cukup 10.000. Bapak karena ahli mungkin lebih baik dari saya. Jadi yang perlu dipertanyakan itu ahlinya apa hakimnya yang sarapan ini. Ada proses itu. Oke, silakan Mbak. Dari ya. Terima kasih yang mulia. Saya membuat pertanyaan berkaitan dengan prinsip pembuktian di dalam pembedaan. Dalam pidana, bukan pembuktian terkait dengan pidana bisa berjalan. Iya, kalau berdasarkan teori pembuktian dalam sistem pidana itu ada positif basis teori, ada negatif basis teori, ada conviction implied, ada conviction absolute. Nah, dalam hal perkara pidana, kalau kita mengacu dalam KUHP yang baru, pembuktian itu harus dibuktikan dalam setiap tahapan. Jadi kalau misalkan tahapannya mulai dari dan perkara, sidik, penuntutan, itu semua harus dibuktikan. Terlebih kita mengacu dalam konteks pasal 37 KUHP yang baru. Nah, dalam perkara pidana, kemudian kita mengenal adanya asas namanya actori in umbit probatio. Kalau dalam hukum perdata, siapa mendalilkan maka dia membuktikan. Kemudian asas itu ada turunannya dalam perkara pidana. Ada namanya actori in umbit onus probandi, actori onus probandi, terus observitur. Makanya siapa yang kemudian mendalilkan atau menuntut dalam hal ini adalah JPU, maka ia harus membuktikan. Kalau kemudian JPU tidak dapat membuktikan, maka harus bebas atau bersepakat. Berkaitan dengan esensi tindak pidana penipuan, saudara Andi bisa menjelaskan apa sih esensi dalam tindak pidana penipuan? Oke, kalau berbicara tentang konteks penggelapan dan penipuan, bagi aparat penegak hukum harus dipahami ada namanya estitus rubrika. Makanya kalau sebelum menggunakan pasal yang dibacakan atau menggunakan pasal yang digunakan, maka baca tuntutannya estitus rubrika. Lalu dia melihat dalam pasal. Kalau mengenai penggelapan, itu babnya tentang penggelapan. Kalau penipuan, babnya tentang perbuatan juga. Nah, yang membedakan di gelas ini sebetulnya di mahasiswa itu kadang mereka bingung, Pak, apa kemudian beda tipu dan tilang? Sama-sama diperolehnya secara melawan hukum. Kemudian beberapa unsurnya itu hampir sama. Mahasiswa tanya, kemudian saya jelaskan, yang membedakan adalah posisinya. Kalau penggelapan itu sudah berada di penguasaan orang tersebut. Tapi kalau penipuan keberadaannya tidak berada di siapa.
Nah, dalam konteks penipuan, kemudian ada beberapa unsur dalam yang harus diperhatikan di sini adalah tentang secara melawan hukum. Secara melawan hukum di sini oleh sang pembentuk undang-undang atau kalau kita lihat dalam memori Vandulas itu secara ekspresif verbis dituliskan dalam pasal. Maka dibuktikan secara melawan hukumnya. Nah, ketika kita bicara tentang secara melawan hukum, ada elemen melawan hukum. Elemennya itu ada yang dikatakan formil, wederrecht begrip. Ada material, wederrecht begrip. Ajaran tentang formil dan materi. Tetapi di Indonesia kita mengacu kepada formil, apa yang tertulis di dalam undang-undang. Nah, berkaitan dengan materi ini menjadi pertentangan. Kira-kira digunakan yang mana dalam bahasa kemudian? Di Indonesia akhirnya ambil pandangan tengah. Kalau konteks penjatuhan pidana harus ada tulisan undang-undang. Tapi kalau dalam konteks penghapusan pidana, lihat setelah materi sampai dalam usia. Berkaitan dengan tindak pidana penipuan, apakah diperkarakan adanya sebuah keuntungan yang disampaikan? Ya, berkaitan dengan adanya keuntungan, ini juga hal yang menarik tentang contoh kasus tindak pidana korupsi. Tentu, kenapa kok kemudian sang pembentuk undang-undang ini mensyaratkan sifat melawan secara melawan? Karena dalam memperoleh keuntungan itu juga hak masing-masing orang. Tetapi jangan sampai kemudian ketika tidak disyaratkan secara melawan hukum, tiba-tiba orang mendapatkan keuntungan di mata melakukan tindak pidana. Tentu untung rugi apalagi kalau dalam konteks bisnis itu hal yang tidak masalah. Tetapi apakah kemudian keuntungan itu didapatkan secara melawan hukum atau tidak, itu hal yang menjadi masalah. Sehingga kalau kemudian nanti tidak dijelaskan secara jelas, makanya kalau dalam surat dakwaan itu harus jelas, cepat dan lengkap, harus membuktikan berstanding. Oleh sebab itu saya menarik pendapatnya Prof. Van Beulen. Dia bilang Prof. Van Beulen itu bilang bahwa kalau dalam hal tindak pidana itu harus dilihat secara jelas berstandarnya ini deliknya. Oleh sebab itu, kalau secara aparat penegak hukum harus menegakkan hukumnya, hanya tidak boleh berlaku pada hukum positif. Oleh sebab itu dikatakan rechten student punya omfat pada positif recht. Kalau berkaitan dengan pembelajaran hukum, jangan kemudian berfokus kepada unsur pasalnya, tapi jelaskan juga apakah yang dimaksud dengan unsur pasal itu. Apa perbuatan secara melawan hukum itu apa? Kalau tidak dijelaskan sedemikian rupa, maka akan menimbulkan kucing efek. Orang akan takut berbisnis, orang akan takut untuk menjadi pejabat. Tiba-tiba ada keuntungan atau tiba-tiba ada kerugian, kemudian membutuhkan keuangan tenang. Ini bukan efek. Kalau sebabnya kemudian harus dijelaskan. Selanjutnya, apakah dalam sebuah tindak pidana penipuan dipersyaratkan adanya sebuah pengetahuan dari pelaku serta bagaimana sikap batin pelaku saat melakukan pidana? Baik, berkaitan dengan pengetahuan, kalau kita berkaca pada beberapa teori yang mendukung, ada Witten and Bias, atau dalam bahasa Austria itu Wissens and Bias, kehendak dan pengetahuan. Jadi ada Demokrat lama pada saat itu mungkin masih ingat tentang pengantar susu, deliver susu. Jadi pada saat itu ada pendeliver susu yang disuruh mendeliverkan susu. Ternyata susu itu sudah dicampur oleh air. Nah, kemudian setelah dideliver susu itu sampai kepada si pembeli mengetahui, loh kok ini tidak susu murni katanya. Katamu susu murni katanya. Kok sudah dicampur air? Pada tingkat pertama si pendeliver susu dijatuhkan pidana karena diambil serta. Tetapi sampai keputusan Mahkamah Agung dibilang akhirnya membuktikan bahwa
si delivery itu biasanya akan mendeliverkan saja. Nah, berkaitan dengan detail evidence ini, kehendak dan pengetahuan itu kalau sudah mengendaki sudah pasti tahu. Saya menjadi perdebatan dulu. Kapan batasan adanya kehendak atau pengetahuan? Nah, kedua-duanya harus terpenuhi. Yang mengendaki, yang mengetahui. Tetapi menurut teori pengetahuan, maka ketika orang mengendaki, ia sudah pasti mengetahui. Kalau kemudian tidak mengetahui atau tidak mengendaki, contoh, itu tadi kan si pendekor susu kan hanya mengirimkan saja, seolah-olah memang itu adalah susu yang asli. Nah, kemudian ada namanya kesesatan dua fakta atau verbal dwelling atau error fakti. Nah, kalau kemudian ada kesesatan fakta, itu juga tidak ada kesalahan. Tadi berkaitan dengan saudara ahli bisa menjelaskan bagaimana prinsip pendataan khususnya di dalam musyawarah nasional. Ya, penyertaan. Dengan penyertaan ini, kalau kita melihat dalam KUHP yang lama itu kan pasal 55, sekarang pasal 20, dan kalau berkaitan dengan pembantuan pasal 21. Penyertaan ini ada namanya flavor, simpan, ada dom flavor yang menyertai, ada method flavor yang ada juga unit flavor. Nah, biasanya yang membingungkan ini, mana letak perbedaan antara yang menyuruh melakukan atau yang memiliki otak untuk menggerakkan. Kalau yang menyuruh melakukan, maka yang disuruh melakukan ini tidak dapat dipidana karena tidak ada kesalahan. Tapi kalau menyuruh punya otak atau involvement tadi, tidak ada kesepakatan di antara keduanya. Contoh, si A dan si B bilang si A, nanti kamu guru si B ya, guru si C ya si B. Dengan ibu mustihan menggerakkannya di pasal 20 di huruf C kalau atau di huruf B itu dijelaskan ada 5. Jadi itu harus dipenuhi kalau involvement. Jadi ada mustihan, ada penggerakan di situ, ada biasanya menggunakan relasi jabatan di situ. Sehingga yang disuruh melakukan itu juga memiliki tujuan yang sama. Nah, kalau penyuruh melakukan yang disuruh lakukan itu belum tentu memiliki tujuan yang sama. Dia punya dua ilustrasi. Jadi ada A ini sebagai produsen sebuah produk. Kemudian dia menawarkan juga kepada dan menyampaikan kepada adanya sebuah kemungkinan kalau dia menggunakan pemasaran. Kemudian si B juga menawarkan kepada si C terkait dengan produk A. Bagaimana apa yang disampaikan ditawarkan kepada A lebih lagi. Nah, si B ini juga menggunakan, C ini juga menggunakan. Ketika proses yang menggunakan ini susah, fungsi, artinya ada sesuatu yang dia atau dan disampaikan di awal itu tidak. Nah, pertanyaan saya ini berkaitan dengan pertanyaan. Nah, ketika pemasaran C tadi, apakah posisi B dapat dimintai pertanggungjawaban pada C tadi terkait dengan posisi A? Jadi si A ini menjual produk kepada si B, kemudian dia menjadikan keuntungan jumlah keuntungan dan dia sudah menawarkan kepada pihak lain dan C tertarik dan C membeli produk A secara langsung. Nah, ketika ada kerusakan atau ada sesuai dengan itu seperti penjelasan yang sebelumnya tadi kaitannya dengan intent and evidence tentang fakta. Kalau misalkan memang pada saat itu si B ini menghendaki dan tahu misalnya bersekongkol dengan si A, maka ia digunakan pertanggungjawaban pidana besar. Tetapi kalau si B ini ternyata tidak mengetahui dan tidak menghendaki tujuannya ke sana, maka si B tidak dapat digunakan pertanggungjawaban pidana karena tadi ada kesesatan fakta atau ketentuan. masuk dalam sebuah ilustrasi pada hari ini B ini juga
A, artinya B juga mengalami kerugian. Nah, dalam kondisi ini, apakah B dapat dikatakan bahwa B sebagai toleransi A dan juga bisa menyalahkan toleransi A, ataukah dia juga paling pendek karena dia tidak membeli prosesnya A, C meningkat dan juga Iya. Kalau misalkan ternyata si B ini juga mengalami kerugian, maka dia juga dapat meminta kepada si A untuk penggantian. Karena sebetulnya kalau permasalahan hukum ini kan kaitannya dengan hak mas. Dan kalau di antara kita, salah satu di antara kita haknya diambil oleh orang lain yang mana itu bukan haknya, maka dia mestinya tahu apa itu mungkin akan kerugian. Makanya kalau dalam asas relasional hukum itu ada 3. Yang pertama itu harus jujur atau honesty behavior. Yang kedua adalah jangan merugikan orang lain. Dan yang ketiga adalah berikan kepada siapapun yang menjadi haknya. Justisia, aspek 2, dan constant qualitas yusul individual. Hukum itu keadilan. Keadilan itu memberikan kepada siapapun yang menjadi haknya. Jadi dalam pertanggungjawaban pidana, apakah orang yang blocking tadi yang disuruh, kemudian dia dapat memiliki pertanggungjawaban pidana orang menurut tadi dalam hal seperti apa yang dia dapat dianggap dalam hal apa? Dalam hal memang intinya menghendaki tujuannya sama. Tapi kalau ternyata dia tidak menghendaki, tidak mengetahui, tidak mengikuti tadi, ada kesesalan fakta di sini. Saya mau ilustrasi lagi. Misalkan dalam sebuah perkara ada orang yang gugatan dalam sebuah perkara pertama ini orang pertama dikenai pidana dalam fakta persidangan. Kemudian ada anggapan pada peserta kedua. Pertanyaan saya, apakah dasar pemidanaan yang pertama maka secara serta-merta dapat secara langsung digunakan sebagai dasar kepada orang yang kedua tadi dalam proses pidana yang sama. Apakah perkara pertama itu sudah inkrah? Ya, berkaitan dengan dalam sistem kita kan mengenai bilang. Nah, kadang memang kaitannya dengan jurisprudensi. Nah, tidak semua kemudian putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap itu langsung dapat digunakan atau dapat dilakukan sebagai sebuah jurisprudensi. Karena juga harus melihat fakta-fakta yang dalam sidang. Kalau sebab itu dalam KUHP yang baru pasal 54 11 poin hakim harus mempertimbangkan sebelum ada putusan pembicaraan. Oleh karena itu kemudian tidak serta-merta ketika sudah ada putusan pengadilan kita langsung menggunakan itu sebagai jurisprudensi. Kenapa? Karena dalam undang-undang kekuasaan kehakiman itu juga disebutkan bahwa manakala hakim tidak yakin dalam pengadilan maka dia berhak untuk mengalami akan siapnya. Jadi tidak kemudian langsung termasuk bahwa itu adalah sebuah jurisprudensi. Karena kita tidak menganggap statesis atau sistem dalam sistem, karena kita sembilan sistem. Sebetulnya kalau dalam konteks penyataan ini sebetulnya kembali kepada konteks dan evidence tentang kesengajaan. Sebetulnya kalau berbicara tentang konteks kesengajaan ini dalam literasi hukum pidananya di Indonesia itu ada 18 konsep kesengajaan. Tapi sebetulnya konsep kesengajaan itu cuma 3 saja.
sebetulnya mempermudah hakim untuk menemukan apa kesalahannya, apakah betul kesengajaan, bagaimana dia damage-nya atau pedomannya dia di pasal 54 dalam undang-undang yang lalu 11 poin yang harus pertimbangan itu. Jadi tidak kemudian hanya berfokus kepada subjektifnya saja. Karena sulit, makanya sebab itu kalau misalkan berbicara tentang yang disubjektifkan, kalau kita berbicara tentang konsep kesalahan, ada namanya psikologi skut begrik sama norma skut begrik. Nah, seiring berjalannya waktu, sangat susah kemudian untuk melihat hanya mensreanya saja. Tetapi hakim memiliki kewenangan untuk menilai apakah memang ada mensrea di situ, apakah tindakannya benar. Benar, cukup ya? Cukup. Siap, sedikit saja Ketua Majelis, bagaimana menurut pendapat ahli mengenai batasan limitatif dari Bewussti Samenwerking yang dikaitkan dengan adekuat kausalitas yang menimbulkan suatu akibat dalam suatu delik material dalam penanganan suatu perkara. Bisa saudara ahli jelaskan atau saudara ahli memberikan pendapat limitatif dari Bewussti Samenwerking itu terletak pada ranah seperti apa? Itu saja Ketua. Berkaitan dengan Bewussti Samenwerking dan juga kemudian kaitannya dengan kausalitas. Memang beberapa teori kausalitas ini seiring berjalannya waktu sudah tidak bisa menggunakan teori kondisi inequal. Ya. Nah, oleh sebab itu sebetulnya kemudian dikembalikan kepada yang awal tadi. Bagaimana kemudian dasar-dasar dari teori pembuktian yang ada, yang negatif tadi. Karena yang membingungkan adalah apakah kita positif, negatif, conviction atau la conviction. Nah, untuk dalam hal pembuktiannya adalah secara negatif. Jadi melihat dalam konteks undang-undangnya, kemudian faktor di luar undang-undangnya bagaimana, keyakinan hakimnya bagaimana. Itu apabila dikaitkan dengan adekuat kausalitas. Kalau mengenai batasan limitatif Bewussti Samenwerking, saudara ahli bisa memberikan tolak ukurnya tidak atau pengecualiannya seperti apa, bahwa ini dikatakan A dan B tidak memiliki persamaan kehendak, A dan B memiliki kerjasama kesadaran. Bisa saudara ahli memberikan pendapat mengenai hal tersebut? Iya, untuk yang batasannya adalah yang pertama, kalau kita melihat misal dalam melakukan tindakannya, gitu ya. Untuk melihatnya itu kan misalnya mereka punya persekongkolan, gitu ya. Untuk melihatnya bagaimana kemudian dapat dilihat waktu pembuktiannya. Jadi misalnya si A dan si B memang sulit pembuktian batasan limitatifnya itu memang sulit untuk melihat bagaimana persekongkolannya. Nah, oleh karena itu dalam terlalu sulitnya itu akhirnya bisa melihat dari latar belakang pendidikannya bagaimana. Kemudian dapat dilihat tindakannya itu bagaimana. Kalau melihat latar belakang pendidikan itu berarti kecerdasannya tinggi. Gitu ya. Terus kemudian kelanjutannya adalah tindakan-tindakan apa saja yang dilakukan. Kemudian kalau berbicara tentang formil, berarti harus ada syarat-syarat tertentu yang memang seolah-olah dibuat seperti itu. Berarti ketika suatu peristiwa tindak pidana dikaitkan dengan Bewussti Samenwerking, kerjasama yang sadar, itu bisa dikaitkan dengan syarat subjektif pada pelaku tindak pidana seperti itu yang disampaikan kan tadi ada background mengenai pendidikan, corak perbuatan seperti itu. Ketika fakta-fakta tersebut ternyata tergambar di sidang, apakah dapat dikaitkan sebagai suatu turut serta melakukan tindak pidana? Ya, itu yang harus membuktikan adalah JPU memang. Jadi apakah JPU mampu membuktikan Bewussti Samenwerking ini sebelum dituangkan dalam surat dakwaannya? Nah, kalau JPU dapat membuktikan itu, maka perkara itu bisa dilanjutkan. Berarti kalau dari batasan limitatif, baik secara aturan maupun secara batasan-batasan hukumnya memang tidak diatur secara pasti, seperti itu ya, menurut pengetahuan saudara. Kalau misalkan tidak diatur secara pasti, memang tidak diatur secara pasti. Tetapi dalam konteks di dalam KUHP itu ada unsur melawan hukum itu, dan itu yang harus dibuktikan oleh JPU secara ekspresi verbis. Melawan hukum, buktikan melawan hukumnya bagaimana. Kalau kemudian itu tidak dapat dibuktikan seperti yang saya jelaskan tadi, maka harus bebas. Cukup dari penuntut. Pak, kalau Bapak sekarang ada
aturan yang lama itu dimungkinkan tidak ada problem lagi Pak. Kalau kita berbicara itu kan ada namanya antinomia, yang baru mengesampingkan yang lama, yang spesial mengesampingkan yang umum, kemudian yang lebih tinggi mengesampingkan yang umum. Tetapi harus melihat dalam ketentuan peralihan dalam undang-undang. Contoh, kalau dalam bab yang baru itu kan pasal pidana 1. Di situ kalau misalnya tahapannya kita sidik, sebelum sidang ternyata dia masih sebelum berlakunya bab yang baru, maka gunakan bab yang lama. Tetapi kalau ternyata prosesnya sudah naik, maka gunakan bab yang baru. Kalau itu kan bisa kan? Kalau dijulukan atau dihubungkan, menurut saya itu tidak bisa, karena dia jadi ketentuan peralihan. Itu ya. Berarti memakai hukum yang lama, ya. Mat itu sudah dipakai pengadilan. Oke. Terus kalau aturan materialnya, kalau kopinya, Ya. apakah sama seperti itu? Ya. Justru kalau dalam materinya itu berbeda dengan formilnya. Makanya kalau kemudian kita mengacu pada konteks Belanda, kalau dalam hukum pidana materi itu mereka sebutnya adalah strafbepaling. Strafbepaling itu maknanya adalah dalam konteks hukum pidana materi itu hanya boleh diatur dalam undang-undang dan peraturan. Tetapi kalau kemudian mengacunya hukum pidana formil, mereka sebutnya adalah strafordering. Strafordering itu jawabannya adalah harus dimakan dalam undang-undang. Nah, meskipun dikatakan ada lex favoreo, ada lex meteor, maka itu berlakunya hanya pidana materinya saja, bukan hukum pidana formil. Berarti menurut Bapak ketentuan itu tentang KUHP yang lama atau yang baru? Selama menguntungkan bersama, itu gunakan KUHP yang baru. Kalau sama-sama? Kalau sama-sama ya harus dilihat yang paling menguntungkan. Sama-sama menguntungkan, yang lebih menguntungkan berarti. Ya, tidak ini. Namanya dalam KUHP yang lama itu hanya menghubungi 4 tahun. KUHP yang baru 5 tahun. Tetap gunakan yang baru, karena lex favoreo tadi. Karena konteksnya kan berbeda antara hukum pidana materi dan hukum pidana formil. Bapak tahu nggak pendapat tentang hukum acara pidana itu sudah prinsipal? Boleh, saya tahu. Ya, asas jalan serta tidak bertentangan dengan pasal tadi 361 itu dengan KUHP yang memakai yang baru. Ya, karena berbeda konteks pidana materi dan formil, di situ kan ketentuan peralihannya adalah hukum pidana formil. Jadi tetap dengan hukum pidana formil, maksudnya berbeda antara konsep dari materi dan formil. Kecuali kalau kemudian aturan peralihan itu berada di ketentuan pidana materi. Nanti kan ini konteksnya adalah ketentuan pidana formil. Nah, inilah yang kemudian juga menjadi persoalan. Kenapa harusnya hukum pidana formil itu kan sejalan dengan hukum pidana materi? Tetapi di Indonesia ini tidak. Berbeda, ya ibarat kayak makan soto, tapi lauknya es krim. Gak linear, gak relevan. Tetapi apa boleh buat kemudian? Oleh sebab itu kan Prof. Mulyana bilang teori ini teman-teman apa boleh buat? Oke. Jadi kalau menurut pendapat Bapak sekarang masih ada aturan-aturan yang diatur secara formil, ya, dengan aturan-aturan secara material. Ya, sementara mengikatnya itu formil itu adalah hukum materi itu pada diri ya. Nah sekarang menurut pendapat Bapak, apakah Bapak setuju itu sampingkan hukum formilnya itu hukum materi? Kalau menurut saya harusnya formilnya yang mengatur materi. Ya, sekarang ada undang-undangnya sudah jelas sekarang. Betul. 361 itu sudah jelas. Betul. Jadi kalau acara itu tidak sampai di pengadilan, maka tidak sampai satu itu digunakan aturan yang baru. Hak yang lama dan berlaku. Artinya itu seluruh yang didapatkan oleh jaksa penuntut umum semuanya berlaku pada saat pemidananya dipanggil bertemu itu kan gitu. Persoalannya itu hukum materialnya sudah dilipat kepada pengadilan.
Formilnya berkata begitu. Dalam kitab undang-undang pengacara pidana sudah begitu 361. Nah, pendapat Bapak sekarang, apakah formil itu materi atau materinya yang formil? Kalau apakah formil ikut materi atau materi ikut formil, harusnya materi ikut formil. Materi itu formil. Begitu ya. Jadi sekarang materi itu formil karena sudah dilepas. Sekarang menginjak kepada formil karena kata pendapatnya tadi materi itu formil, maka sekarang materinya mengatakan pendapat ahli mengatakan bahwa materi harus formil karena ini memang masuk dalam Sekarang saya tanyakan tuh materialnya ini sekarang. Materialnya itu sama dengan KUHP yang lama. Unsur-unsurnya sama. Menurut Bapak pendapat ahli itu apa kita melakukan saja atau memang sekarang ini memang sudah seperti itu? Kalau menurut saya ya secara sudah seperti itu karena ada yang baru. Cuma tadi yang menjadi soal adalah ketika formilnya itu. Ini sidang apa pasar? Keluar dong. Nasibnya orang itu tidak menghormati sama sekali. Kalau pengen keluar sana tuh, aku juga gak penting kok. Yang ngomong-ngomong itu. Yang penting apa? Ya, gak berfungsi yang ngomong pengadilan. Ngomong di luar sana. Itulah pengadilan Surabaya. Kadang-kadang begitu. Memerlukan hakimnya lebih tegas lagi Surabaya ini. Perlu keluarin gitu. Kemana tak suruh keluar, ada avokat, masih orang sudah mau. Saya yang keluar. Gak paham sejarah hukum, gak paham tuh heran saya. Kalau sejarah ekonomi gak apa-apa ya, sejarah hukum gak paham tuh heran saya. Terlibat ya. Dalam hukum material itu, kan Bapak katakan sama lah, ya traduksinya saja. Sekarang antara penipuan dengan penggelapan, itu Bapak pendapatnya sama seperti letak dalam undang-undang itu. Artinya kalau penipuan perolahan hukum, kalau penggelapan itu tidak melalui perolahan hukum, tapi sudah adalah penguasaannya, ya tidak. Tapi kalau umpamanya bilang, saya Bapak pinjam ke saya, ya kan? Tiba-tiba itu Bapak nggak bayar, ya. Itu ada yang pendapat itu penggelapan. Nah sekarang dalam posisi seperti itu, Bapak setuju mana kalau penggelapan itu masuk hukum pidana atau hukum perdata? Ya, sebetulnya begini, konsep dalam penggelapan itu apalagi dijelaskan dalam pasalnya yang diperoleh bukan dari tindak pidana, tetapi kemudian dalam konsep pidana ini, oleh sebab itu harus dibedakan antara kontrak mahkota dengan wet hit. Nah, saya mengacu pada bukunya Prof. Hajo, logika dan aktivitas. Dua hal meskipun dalam konsep yang sama itu tidak dapat dipergunakan atau asasnya adalah wisdom generis. Memang hampir sama. Cuma kalau dalam penggelapan ini kenapa kok kemudian diatur? Karena dia masuknya dalam ketentuan undang-undang pidana. Perbuatan melawan hukumnya dan perbuatan melawan hukum pidana, ketika itu dilanggar maka diberikan sanksi pidana. Nah kalau misalkan apakah kemudian penggelapan itu masuk perdata atau masuk pidana? Karena ini dituangkan dalam konteks undang-undang pidana, maka adalah menggunakan hukum pidana. Hal ini sama dengan kasus Linden Bawangkoh. Linden Bawangkoh pada saat itu yang didakwakan pertama adalah witloki, tetapi witlokinya nggak terpenuhi sehingga diajukan gugatan PMH pada saat itu. Itu kan yang berubah kemudian dari kontrak fakta itu perbuatan melawan hukum yang tidak ada konteks hukum yang tertulis, tapi hukum yang tidak tertulis. Jadi setelah setuju dengan itu. Jadi semuanya kalau sudah dalam hukum pidana itu kan gampang saja. Asal mengikuti semua unsur dalam undang-undang hukum itu berarti pidana. Saudara, tempatnya di mana? Setuju kepada kalau penggelapan itu setuju kepada pidana atau kepada perdata? Kalau dari saya sendiri setujunya memang sudah pidana. Pidana ya? Tidak apa-apa pendapatnya. Ahli pernah baca nggak tentang ketentuan nomor 1 tahun 56? Oke. Apa itu? Perma 156 itu kalau tidak salah Kalau perdata dan
pidana. Ya, betul, betul. Maka Mana yang didahulukan? ada yang didahulukan. Itu ada enggak? Kalau di situ sebetulnya ini kan konsep kalau mana yang didahulukan jelas perdata yang didahulukan. Karena dalam konteks perdata ini waktunya tidak sebentar, lama sekali. Nanti kayaknya pasti dengan daluarsa. Nah kalau dalam Perma 156 itu memang apakah konteks penggelapan dan apakah masuk pidana atau perdata? Kalau menurut saya tetap itu masuk ranahnya perdata, masalahnya masuk ranah pidana. Karena tadi ada asas penjahit, meskipun kesamaan perbuatan lawan hukum, tapi tidak semuanya kemudian dipersamakan. Tapi kan kemudian kalau di Indonesia ini sama, konsep strict liability dengan vicarious liability itu kan dari konsep perdata, tetapi diambil dalam konsep pidana strict liability dan vicarious liability dalam pidana korporasi atau undang-undang lalu lintas jalan. Apa saudara ahli tidak bertentangan dengan asas perlindungan individu bahwa pidana itu akhir dalam urusan hukum? Ya, betul. Apakah tidak bertentangan dengan ultimum ratio? Itu kalau misalkan dalam satu undang-undang terdapat beberapa ketentuan hukum di dalamnya. Contoh di undang-undang lingkungan ada administrasi, ada penyelesaian sengketa lingkungan atau gugatan perdata, ada hukum pidana. Maka dinakan hukum pidana sebagai ultimum ratio. Tapi kalau misalkan memang tadi sesuai diatur dalam ketentuan undang-undang pidana, makanya dibuktikan dulu dalam hukum acara pidana. Kalau ternyata dia tidak terbukti bukan perkara pidana, ya jangan dilanjutkan. Maka nanti akan dikatakan malum persecution atau penuntutan yang jahat. Atau sebab itu kalau mungkin beberapa rekan-rekan masih ingat pendapatnya Prof. Edi, in criminalibus probationes judice creatores harus diterang. Karena itu nyawa hakikatnya adalah kaitan dengan hak seseorang, kemerdekaan seseorang. Siapa mau dipenjara? Contoh zaman Covid dulu, orang zaman Covid disuruh tinggal di rumah saja, nggak jelas kok ingin keluar ke kafe. Apalagi ini kalau di penjara, siapa mau di penjara? Ya apakah saudara ahli tahu bahwa di hukum pidana itu asal menuntut semuanya kan harus pidana? Saudara itu dapat begitu. Iya, betul. Nah, iya. Nah makanya dalam posisi ada memang kasus itu pidana itu masuk, pidana masuk, sama-sama ada putusannya kemarin. Iya. Tapi itu masih kayak gitu. Mana yang mau dibenarkan? Itu menurut pendapat ahli ya, saya nggak macam-macam. Itu selesai untuk kasus penggelapan. Sekarang penipuan itu menurut ahli ada subjek dan objek enggak? Ya, ada subjek. Ya, subjeknya korporasi maupun manusia. Ya. Benar ya? Sekarang objeknya. Objek dalam penipuan itu harus nyata ada atau tidak? Ya. Kalau misalkan harus nyata atau tidak harus nyata. Nyata harus ada ya. Kalau objeknya tidak ada, ahli itu masuk untuk penipuan atau tidak? Kalau objeknya tidak ada, tentu kalau dalam konteks undang-undang pidana itu tidak terbukti ya bukan. Kalau tidak ada objeknya, Iya, karena itu undang-undang pidana harus berarti orang penipuan atau tidak? tidak. Hah? Tidak, karena objeknya tidak ada. Harus dibuktikan itu majelis. Karena pembuktian pidana itu harus dibuktikan. Gini, saya ulangi lagi ya. Jawabnya benar ya. Yang apa? Dipikir dulu. Iya. Saya jangan. Kan subjek saya dengan keahlian ya. Oh, maaf, maksudnya ini objek penipuannya. Oh iya iya. Ya ya. Saya pikir unsur subjektif dan objektifnya. Menunturnya, objeknya ya. Ada subjek dan objek ya. Penipuan. Maka saya tanya dari awal. Kalau penggelapan sudah clear. Sekarang hakim ingin membuktikan penipuan. Ya. Penipuan itu harus ada subjek dan ada objeknya. Entah itu melalui perjanjian, melalui apa, terserah. Kalau objeknya tidak ada, bahwa kita itu nanti saat ahli umpamanya saya dan ahli berdua, nanti akan dapat profit ini. Objeknya tidak ada, ahli gimana? Kalau objeknya tidak ada. Salah satu unsur penipuan apa enggak? Di unsur-unsur. Betul. Kalau di unsur penipuan itu kan ada tipu muslihat, serangkaian kata bohong. Nah, jadi kalau objeknya tidak ada, ya tetap juga tidak bisa dipidana. Terus kata-kata bohongnya? Kata-kata bohongnya itu harus dibuktikan, tentu dalam setiap tindakan yang dia lakukan. Iya. Ya. Terus
kaitkan dengan pasal 55 ini? Pasal 5 dan pasal 2. Iya. Contoh, kalau misalkan dalam hal penyertaan ya, penipuan, si A dan si B, si A bilang, nanti kita bikin kerjasama saja, bikin perusahaan. Bikin perusahaan, Saya ditarik. ya misal saya menarik majelis kita bikin perusahaan, nanti keuntungannya saya buat lebih besar, nanti bergeraknya di bidang A. Objeknya ada A. Objeknya ada A. Oke. Terus Saya tarik, betul. Karena kan ada namanya unsurnya itu tadi kepada dia. ya. Kalau dia tertarik, kemudian menyetorkan. Nah, tetapi harus lihat dulu, majelis. Ketika dia dalam konteks pernyataan ini kan katanya masih mengambil kopi juga. Tahu dulu ya yang diperjanjikan. Iya. Harus tahu. Objeknya umpamanya dia umpamanya saham. Oke. Sahamnya nggak ada. Saudara ahli itu ahli narik saya. Ya. Untuk investasi di ahli. Ternyata sahamnya nggak ada. Ya. Tetap. Yang membuat unsur penipuan itu ahli apa saya? Oke. Yang membuat unsur penipuan memang saya. Gitu ya. Tetapi memang tadi contoh saham, apakah harus perlu ada sahamnya atau tidak? Gitu ya. Tetapi unsur itu tidak ada. Ya maka fokus pada unsurnya. Iya, objeknya kan yang penting objeknya ada. Artinya serangkaian kebohongannya itu, kalau serangkaian kebohongannya dia ada, objeknya itu siapa? Nggak mungkin orang. Tetapi memang yang mulia kembali kepada tadi adanya kesesatan fakta itu. Jadi memang orang kan apalagi kita mudah tertarik. Kalau kita tidak tahu, cari tahu dulu, maka itu juga akan menyesatkan kita. Nah oleh sebab itu kalau kita mengacu pada pendapat DBN Dr. Wongso atau Bibi Al-Makmur, dia pernah bilang ada 5 kepentingan hukum yang bisa dilindungi: nyawa, badan, kemudian kehormatan, harta benda, kemudian kemerdekaan. Akan hilang karena 3 hal: tidak hati-hati, terlalu baik hati, dan tidak terlalu pandai. Tapi itu yang dilindungi hukum pidana. Betul, itu hukum pidana. Ya, jadi kalau orang umpamanya orang itu dirampas itu 55 itu, hukum pidana. Betul. Tapi kan ada 3 hal itu aja yang kemudian tidak bisa dilindungi. Makanya kalau misalkan dipersoalkan bisa membuat perjanjian dengan seseorang, nah harus betul dijanjikan dulu bergeraknya di bidang apa. Kalau misalkan itu perusahaan, maka lihat dulu apakah sesuai ahlinya, pembentukan usahanya itu di bidang apa. Bukan kepada tertarik antara serangkaian dan tata bohongnya. Kalau misalkan tertarik sudah pasti, cuma maksud saya yang waktu ditawarkan ini juga harus tetap berhati-hati, harus mencari tahu dulu kira-kira perusahaannya bergerak di bidang apa. Tadi kalau misalkan saham, nah kalau perusahaannya ternyata bergerak di bidang saham, terus dia tertarik, ya maka itu juga menjadi persoalan dia sendiri karena tidak konsep. Justru malah yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana adalah yang menawarkan tadi. Dia bisa bilang, aku punya perusahaan ahlinya saham. Ya, ahli itu ya. Jadi kalau umpama ahli menarik kata-kata bohong kepada saya, saya menarik, itu menurut ahli yang unsur penipuannya ada ahli, gitu ya. Oke, sudah siap ya. Sekarang saya jelasin, saya punya pertanyaan. Apakah dalam penipuan dan kegelapan bisa digabungkan secara konsorsium? Apakah itu bisa digabungkan secara konkursus? Melihat dari sebabnya tadi. Kalau penggelapan kan sebabnya tentang penggelapan. Tapi memang biasanya juga secara alternatif. Penipuan dan asal juga secara alternatif. Ya, itu kan urusan saya tidak tahu. Ya, itu jaksa kan memang satu bola, ada berapa itu ada 4 atau saya. Oke, sekarang dari hukum kan surat dakwaan secara kode, saya sekarang mau bisa nggak digabung proses tentang Kalau menurut saya tidak bisa. tidak bisa, alasan kenapa? Karena memang dalam konteks babnya berbeda antara penggelapan dan perbuatan curang.
Bisa dicontohkan untuk konsensus realis. Satu perbuatan tapi beda tempat. Ya, itu berkaitan dengan tempus locus delicti. Kalau konsensus realis. Jadi satu perbuatan tetapi berbeda tempatnya. Contoh, kalau misalkan melakukan penggelapan, lokasinya misal di Mojokerto, peristiwa bedanya satu, tetapi kemudian ketahuannya di Malang. Nah, itu bisa yang dengan konsensus realis. Idealisnya Kalau konsensus idealis berarti hanya satu perkara pidana saja. bukan dua undang-undang. Dalam hal ini maksudnya, ketika satu perkara pidana Masuk dua undang-undang. bukan khusus idealis. Ya, jadi satu perbuatan. Kalau sekarang kalau idealis, Idealis kan berarti dua undang-undang. bukan dua undang-undang. Penggabungan. Apakah pendapat saya pendapat ahli itu apakah konsensus itu bisa digabungkan antara penggelapan dengan Itu tapi dalam konteks hal yang sama. itu yang menurut saya ya. Sekarang selanjutnya ahli tahu nggak tentang macam-macam putusan? Tahu nggak? Putusan ada berapa? Sekarang ada 5. Sekarang ada 5. Kalau secara sifatnya ada berapa? Ada eksekutor, Ada 3 ya. Satu itu terbukti atau itu harus dipidana. 2 itu bebas karena tidak terbukti. Ketiga putusan konflik. Ya, jadi perbuatan terbukti ada, tetapi bukan perbuatan pidana. Oke ya. Nah, makanya saya tadi itu bilang apakah masuk perdata atau masuk pidana? Perbuatan pidana. Gitu ya. Jadi pada prinsipnya kalau begitu seluruh unsur-unsur yang ada dalam pidana itu masuk kategori pidana. Tidak bisa perdata. Sudah? Sudah? Cukup. Kalau gitu ada yang tambahkan lagi ya? Pendapatnya? Cukup ya? Terima kasih banyak atas keterangannya. Silakan. Ada lagi, Pak? Ada saksi yang lainnya, Pak? Sudah cukup? Cukup, tinggal surat. Biasanya nggak mau mengajukan bukti surat? Enggak. Oke, kalau begitu Pak, kita untuk pemberian surat, Pak, untuk surat Pak, kita tulis Pak ya. Iya, tanggal 2 ya. 2 ya. Ini kan cuma tinggal usul surat Pak. Apa namanya? Jangan di kalau satu materai itu satu judul. Kecuali tidak materai satu rangkaian tidak ada materai. Itu begitu ya, Pak ya. Jangan satu judul satu materai berarti yang satu alat bukti surat. Ya Pak ya. Ya, itu. Jadi kita tulis tanggal 2 April 2026 nya surat dari ini Pak, suratnya Pak. Tinggal ada yang tinggalan 2 kali nanti. Yang ini jadi nanti cuma satu. Ini dari PN ya. Itu ada seperti ini dari mana Pak? Dari kita benar-benar cukup dari ya oke kita ketemu lagi dari Kamis tanggal 2 April 2026 untuk surat dari penasihat hukum terdakwa. Terima kasih.